Hernando Ari resmi perpanjang kontrak di Persebaya Surabaya. Posisi Paul Munster di ujung tanduk, Peter Huistra dan Thomas Doll muncul sebagai kandidat. Azrul Ananda marah ke pemain usai Persebaya kalah dari Barito Putra. Paul Munster dalam situasi tertekan, Persebaya melorot di klasemen usai 4 kali kalah beruntun. Hernando Ari resmi perpanjang kontrak di Persebaya Surabaya. Kiper Timnas Indonesia, Hernando Ari Sutaryadi, baru-baru ini mengungkapkan komitmennya untuk terus membela Persebaya Surabaya setelah memperpanjang kontraknya dengan klub yang dikenal dengan julukan Green Force tersebut. Kontrak baru yang diumumkan pada Sabtu, 25/1, menjadi sebuah momen penting dalam perjalanan karir sang penjaga gawang yang sudah banyak berprestasi. Hernando, yang merupakan salah satu lulusan terbaik dari Akademi Persebaya sejak 2018, merasa sangat bangga dan bahagia dengan keputusan untuk tetap bertahan di klub yang telah membesarkan namanya. "Perasaan saya sangat senang dan bangga bisa terus bertahan di Persebaya Surabaya," ungkapnya dengan penuh rasa syukur. Tidak hanya itu, Hernando juga memancangkan ambisi besar untuk masa depannya bersama Persebaya. Ia berharap dapat membawa klubnya meraih gelar juara dan tampil di kompetisi internasional seperti AFC dan turnamen bergengsi lainnya. Harapannya hanya satu, saya ingin membawa Persebaya juara dan juga tampil di kancah internasional seperti AFC, tambahnya dengan penuh semangat dan tekad. Hernando bukanlah sosok kiper biasa di Persebaya. Ia telah menjadi simbol kesetiaan dan keberhasilan dalam pembinaan pemain muda. Bergabung dengan Akademi pada 2018, Hernando sukses membawa tim muda Persebaya meraih gelar Elite Pro Akademi U20 pada 2019. Kini, di usia yang masih muda, Hernando telah tampil sebanyak 68 kali untuk tim senior, dan yang lebih mencengangkan, ia juga mencatatkan 22 assist, sebuah statistik yang sangat langka untuk seorang penjaga gawang. Selain itu, Hernando juga berprestasi di tingkat internasional. Ia menjadi bagian penting dalam kesuksesan Timnas U16 Indonesia yang menjuarai Piala AFF U16 pada 2018 dan turut berkontribusi dalam meraih medali emas SEA Games 2023 bersama Timnas U23. Hal ini semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu kiper terbaik Indonesia. Persebaya Surabaya, meskipun sempat memuncaki klasemen Liga 1 hingga pekan ke-16 musim ini, mengalami penurunan performa di putaran kedua dan kini terdampar di peringkat ketiga, tertinggal 11 poin dari Persib Bandung di puncak. Namun, dengan ambisi besar yang dimiliki Hernando, ia berharap dapat mengembalikan Persebaya ke jalur juara. Tugas ini bukanlah hal yang mudah, mengingat Persebaya terakhir kali menjuarai Liga Indonesia pada 2004. Namun, dengan komitmen dan semangat yang tinggi, Hernando bertekad membawa Persebaya kembali meraih kejayaan seperti masa lalu. Posisi Paul Munster di ujung tanduk, Peter Huistra dan Thomas Doll muncul sebagai kandidat. Situasi Paul Munster di Persebaya Surabaya tengah dalam tekanan setelah serangkaian hasil buruk yang menimpa tim berjuluk Green Force tersebut di awal putaran kedua Liga 1 2024-2025. Persebaya yang sebelumnya tampil mengesankan di putaran pertama kini terpuruk dengan performa yang jauh dari harapan. Hingga pekan ke-20, mereka mengalami 4 kekalahan beruntun, melawan Bali United, PSS Sleman, Malut United, dan Barito Putra. Kondisi ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk manajemen klub dan para pendukung setia Persebaya. Bonek, Presiden klub, Azrul Ananda, tidak segan-segan menyampaikan kekecewaannya terkait penurunan drastis dalam performa tim. Bonek juga menunjukkan kekecewaannya secara terbuka melalui media sosial, menyerukan agar Paul Munster mundur dari posisinya sebagai pelatih. Di Instagram resmi Persebaya, Official Perbaya, beberapa nama calon pengganti Munster mulai mencuat. Dua pelatih yang paling sering disebut adalah Peter Huistra dan Thomas Doll, dua sosok pelatih Eropa yang memiliki rekam jejak sukses di Liga 1 Indonesia. Peter Huistra adalah pelatih asal Belanda yang baru saja meninggalkan Borneo FC. Huistra dikenal dengan filosofi permainan yang menekankan penguasaan bola dan operan pendek, gaya yang dianggap cocok dengan karakteristik permainan Persebaya. Sebelumnya, ia sukses membangun permainan yang solid di Borneo FC, dan banyak bonek yang berharap ia dapat mengembalikan karakter permainan tim Green Force. Sementara itu, Thomas Doll, pelatih asal Jerman, memiliki pengalaman luas di Eropa, termasuk melatih Borussia Dortmund. Di Indonesia, Doll pernah melatih Persija Jakarta selama 2 musim dan sukses mendatangkan pemain-pemain Eropa seperti Michael Krenčík dan Hanno Behrens. Namun, gaya pelatihannya yang membutuhkan anggaran besar untuk mendatangkan pemain bisa menjadi tantangan bagi manajemen Persebaya. Paul Munster sendiri masih terikat kontrak dengan Persebaya hingga 31 Mei 2025.
Jika manajemen klub memutuskan untuk mengganti pelatih sebelum kontraknya berakhir, mereka harus siap mengeluarkan dana kompensasi yang cukup besar. Beruntungnya, baik Peter Huistra maupun Thomas Doll saat ini berstatus tanpa klub, sehingga mereka dapat menjadi kandidat yang relatif mudah untuk direkrut jika manajemen serius mencari pengganti Munster. Azrul Ananda marah ke pemain usai Persebaya kalah dari Barito Putra. Persebaya Surabaya pulang dengan kekecewaan mendalam setelah menelan kekalahan telak 3-0 dari Barito Putra dalam pertandingan pekan ke-20 Liga 1 yang berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu, 25 Januari 2025. Kekalahan ini menjadi yang keempat secara beruntun bagi tim yang dijuluki Bajul Ijo dalam 4 laga terakhir mereka. Setelah pertandingan tersebut, CEO Persebaya, Azrul Ananda, tidak bisa menahan amarahnya. Dalam pernyataannya, Azrul menyebutkan bahwa manajemen klub tidak lagi hanya merasa kecewa, tetapi kini berada pada titik di mana mereka harus menahan kemarahan. Beberapa pemain yang seharusnya menjadi pemimpin dalam tim ini, performanya sangat mengecewakan, ujarnya dengan nada kesal, seperti yang dikutip dari akun Instagram resmi Persebaya, Sabtu, 25 Januari 2025. Azrul menambahkan bahwa ia merasa sangat kecewa dengan penampilan tim kali ini. Ia menilai bahwa pemain-pemain Persebaya terlihat terlalu terlena dan bermain seperti memiliki beban yang berat. Tim ini seperti kehilangan soul-nya, kata Azrul, menggambarkan betapa hilangnya semangat juang dari pasukan Green Force. Dalam pertandingan tersebut, Persebaya langsung tertinggal setelah gol cepat dari Matias Mier yang membobol gawang Hernando Ari pada menit ke-8. Mier kemudian menggandakan keunggulan Barito Putra pada menit ke-23, mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0. Di babak kedua, Persebaya kesulitan menembus pertahanan kokoh dan disiplin Barito Putra, sementara Mier berhasil mencetak gol ketiga dan menyelesaikan hat-trick-nya menjelang pertandingan berakhir. Kekalahan ini semakin membuat Persebaya tertinggal dari Persib Bandung yang kini memimpin klasemen dengan selisih 6 poin. Lebih buruknya lagi, Persebaya berisiko turun ke posisi ketiga jika Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan atas Persis pada Minggu, 26 Januari 2025. Situasi ini menambah tekanan bagi Persebaya, yang harus segera bangkit untuk menghindari posisi yang lebih buruk. Paul Munster dalam situasi tertekan, Persebaya melorot di klasemen usai 4 kali kalah beruntun. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, kini berada di bawah tekanan berat menyusul penurunan performa tim yang signifikan sejak akhir putaran pertama Liga 1 2024-2025. Tim yang dikenal dengan julukan Bajul Ijo ini telah menelan 4 kekalahan beruntun, yang membuat mereka kini tertinggal 6 poin dari Persib Bandung yang memimpin klasemen. Akibat hasil buruk tersebut, Persebaya turun ke posisi ketiga klasemen sementara, digusur oleh Persija Jakarta. Hal ini memaksa Munster untuk segera memperbaiki kondisi tim dan membawa Persebaya kembali ke jalur persaingan gelar juara musim ini. Tekanan semakin meningkat, dan Munster tahu bahwa ia harus segera meraih hasil positif agar bisa menjaga ekspektasi tinggi yang dimiliki para pendukung setia Persebaya. Pertandingan melawan Persita Tangerang pada pekan ke-21 Liga 1 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat, 31 Januari 2025, menjadi sangat penting bagi Munster. Hanya kemenangan yang dapat meredakan tekanan terhadap dirinya dan membuktikan bahwa Persebaya masih bisa bersaing di papan atas. Munster mengungkapkan bahwa ia telah mempersiapkan tim dengan serius untuk menghadapi pertandingan tersebut, dengan menganalisis rekaman pertandingan melawan Barito Putra yang berakhir dengan kekalahan 3-0 pada pekan ke-20. Faktor mental sangat penting. 4 kekalahan berturut-turut tidak bisa diterima. Saya sedikit terkejut karena hasil ini tidak sesuai harapan kami, ujar Munster, mengakui kekecewaannya terhadap performa tim. Pelatih asal Irlandia Utara ini menegaskan bahwa Persebaya harus segera bangkit, dan kemenangan atas Persita akan menjadi titik balik yang sangat dibutuhkan. Munster percaya bahwa jika tim bisa meraih kemenangan, maka Persebaya akan mampu mengalirkan energi positif untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.